Selamat sore, saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Kalau Rabu lalu, ya, saya ngopi, tapi itu di satu kedai kopi yang sebetulnya franchise ya, ada di mana-mana. Kalau ini nggak seperti itu, biarpun ini juga tetap ada di mall ya, di pusat perbelanjaan, dan ini kopinya sangat enak, saudara. Saya jadi kepikiran untuk membuat serial tentang ngopi ya. Berbagi salah satu hobi dan rutinitas saya setiap hari. Ya, saya suka ngopi, saudara, sehari mungkin bisa 2-3 kali ngopi. Dan sebetulnya hal itu belum lama sekali saya lakukan. Mungkin baru sekitar 8 tahun terakhir ya. Sebelumnya saya ini peminum kopi yang ya cuman kalau pas sedang ada kumpul-kumpul, misalnya sidang klasis, sidang sinode, lalu saya dan rekan-rekan sambil ngobrol di sela-sela sidang ngopi. Ya itu alasan juga sih, kalau bosan ikut sidang keluar ke tempat kopi ngopi, dan kebanyakan kopinya ya kopi tubruk atau kopi saset yang manis itu. Dan di awal-awal saya mulai suka ngopi juga sebetulnya kopi saya kopi yang sekarang kita mungkin sebut kopi kekinian, saudara. Ya, kopi yang rasanya manis, ya ada aroma coklatnya mungkin, atau ada vanilanya, ya kopi yang apa itu namanya frappuccino, ya yang di blend dengan es. Oh, ada butiran coklatnya, manis, dan kopinya sebetulnya practically nggak terlalu terasa ya, biarpun kadang-kadang saya sering minta ditambahkan 1 shot lagi espressonya. Baru beberapa tahun terakhir saya bertobat, sebut lagi itu ya. Saya mulai jauh lebih banyak mengkonsumsi kopi yang kopi hitam seperti ini ya. Jadi benar-benar cuman kopi ya, tidak ditambahi gula, tidak ditambahi sirup, apalagi perasa buah ini, buah itu, tidak pakai coklat, vanila, salted caramel, apapun namanya ya. Saya juga nggak, dari dulu memang tidak suka susu, jadi saya tidak terlalu suka kopi susu ya. Kadang-kadang saya tambahkan justru dengan lemon ya, dengan perasan lemon, sehingga punch-nya itu lebih kuat ya. Selain rasa kopi yang pahit, ada rasa asamnya. Atau kadang-kadang saya tambah dengan soda kalau sedang panas ya, es batu, dikasih air soda, dikasih jus lemon murni, lalu dikasih espresso. Wah, itu menyegarkan, seperti ledakan-ledakan di kepala dan di mulut di tengah cuaca yang panas, ledakan udara dingin yang membuat bisa berpikir lebih baik. Nah, tapi salah satu alasan saya mulai beralih ke kopi hitam daripada kopi yang manis-manis, selain karena menurut saya rasanya lebih benar kopi hitam itu, karena juga ada perubahan dalam fisik saya, terutama terkait dengan kadar gula di darah saya ya. Saya ini diabetes, jadi saya berusaha mengurangi gula, salah satunya lewat mengurangi minuman yang manis-manis, termasuk dalam kopi. Dan tentu saudara boleh punya preferensi yang berbeda. Mungkin kalau kopi hitam dirasa terlalu pahit, terlalu kuat, Anda mau tambahkan susu, creamer, gula, atau Anda mungkin terutama yang lebih muda lebih suka kopi-kopi kekinian, ya silahkan. Ya, itu selera. Kita boleh, sangat boleh berbeda selera dan preferensi. Tapi yang mau saya bagikan malam hari ini adalah bahwa dalam hidup memang selalu ada yang berubah, saudara. Kitab Pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya. Dulu saya suka minuman manis, sehari mungkin saya bisa menghabiskan minuman-minuman manis yang di botol, segala macam teh lah, soda, bisa sampai berbotol-botol. Apalagi kalau harus menunggu anak yang ngeles, hiburan saya cuman beli minuman di minimarket dan minum. Dulu saya suka
frappuccino, ya dingin-dingin, manis, rasanya macam-macam. Tapi sekarang saya lebih suka kopi yang hitam, murni. Biasanya saya suka yang dingin, karena Jakarta ini panas sekali ya, tapi supaya lebih afdol, kali ini saya yang panas. Hidup kita ada masa-masanya, ada waktu-waktunya. Dulu mungkin Anda kuat olahraga, naik sepeda sehari bisa sampai puluhan kilometer, atau mungkin jalan jogging belasan kilo sehari, main bulu tangkis bersat-sat, apapun itu. Tapi ketika Anda mulai menginjak usia 40, 50, 60, kita harus tahu diri, fisik pasti tidak sekuat dulu, harus disesuaikan. Terlalu banyak olahraga juga jadi tidak baik untuk kesehatan kita. Dulu mungkin kita suka begadang. Saya dulu tahan bergadang ya, mengerjakan tugas, nonton sepak bola, apalagi nonton bola ya, apalagi bola kebanyakan yang seru kan pagi-pagi, di atas jam 1, jam 2, jam 3 pagi. Sekarang sudah nggak kuat, saudara. Saya hanya menyimpan tenaga bergadang itu untuk kesempatan-kesempatan pertandingan bola yang benar-benar besar, benar-benar penting. Final Liga Champion, babak final Piala Dunia, dan seperti itulah. Nggak lagi seperti dulu. Setiap minggu saya begadang nonton bola di akhir minggu dalam rangka memuaskan hobi. Dulu mungkin kita bisa makan sebebas-bebasnya, tapi ketika kita beranjak tua, pencernaan kita mungkin sudah nggak terlalu baik. Kita harus sesuaikan. Dulu kita bisa bekerja berjam-jam. Sekarang kita mesti lebih pusatkan mungkin di usia yang lebih lanjut pada kualitas yang kita kerjakan, pada apa yang kita lakukan di pekerjaan itu. Termasuk juga urusan rohani. Dulu mungkin kita bisa ke gereja, ikut ini, ikut itu, latihan ini, latihan itu. Tetapi mungkin seiring usia kita harus memilah mana yang kita perlu ikuti. Tapi yang kita ikuti itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau kita bisa menerima bahwa hidup itu berubah, untuk segala sesuatu ada masanya dalam hidup kita, saya yakin hidup akan menjadi lebih membawa sukacita. Kita tidak muram karena mengeluh, aduh dulu tuh saya kuat loh, jalan kaki belasan kilo, puluhan kilo, sekarang baru mau jalan dari tempat tidur ke toilet aja udah berat. Ya, memang masanya, waktunya seperti itu. Aduh dulu saya itu bisa ikut rapat di gereja non-stop maraton. Sekarang baru ikut kebaktian 1 jam, 1 jam 15, udah ngantuk. Ya nggak apa-apa. Semua ada masanya, ada waktunya. Yang kita perlu lakukan adalah belajar menerima perubahan-perubahan itu tetap dengan rasa syukur. Kenapa? Karena biarpun perubahan itu terjadi, satu yang tetap, kasih dan rahmat Tuhan. Cuman barangkali kalau dulu kasih, rahmat, berkat Tuhan hadir dalam bentuk kesehatan yang prima, ya bisa mengikuti banyak kegiatan, pikiran yang jernih, bisa ikut rapat ini, rapat itu. Sekarang mungkin kasih rahmat Tuhan hadir dalam bentuk orang-orang, keluarga kita, anak cucu yang menemani, mendampingi. Biarpun mungkin kita udah mulai rada pikun, udah mulai rada gemetar tangannya untuk sekedar memegang koran atau buku, tapi ada orang-orang lain yang menemani kita, menguatkan kita, masih mau berbagi tawa, canda dengan kita. Itu pun juga kasih dan rahmat Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk semua hal ada masanya. Mari kita tidak terjebak pada masa-masa waktu-waktu yang lalu. Kita bernostalgia sambil menyesali, menangisi masa kini. Tetapi kita syukuri yang sudah kita lewati. Dan kita percaya Tuhan yang sudah menyertai kita di waktu yang dulu, Tuhan juga yang menyertai kita di waktu sekarang, Tuhan yang akan menyertai kita di waktu-waktu mendatang.
bahwa dalam semua perubahan waktu, masa, kekuatan, kesempatan, tenaga, kasih rahmat Tuhan tetap sama. Selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk boleh bersyukur atas segala hal yang sudah kami lewati, apapun dan bagaimanapun pengalaman hidup yang kami jalani. Kami percaya itu semua tidak lepas dari bimbingan dan tangan kasih-Mu. Ajar kami juga untuk bisa melewati setiap perubahan dalam hidup kami dengan rasa syukur, dengan kesediaan untuk selalu membuka hati, menyambut apa yang Tuhan anugerahkan. Kami mau berdoa untuk hidup kami sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk kehidupan bersama di tengah segala pergumulan yang dihadapi bangsa ini, ekonomi, sosial, politik, pergumulan kemasyarakatan. Tuhan yang anugerahkan nikmat agar kami boleh mengambil peran seturut dengan apa yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk persiapan pemilihan umum yang makin mendekat, untuk setiap orang, khususnya untuk setiap anak-anak-Mu yang akan ambil bagian sebagai penyelenggara pemilu, mereka yang akan bertugas di tempat-tempat pemilihan, baik di lokal maupun di tingkat nasional. Mereka yang akan bertugas sebagai pengawas pemilu, apapun tugas yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan mampukan mereka untuk kerjakan dengan baik, dengan penuh integritas, dengan penuh ketekunan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, biarlah menghadapi situasi sosial politik bangsa dan negara kami, gereja-Mu boleh tetap bijak, boleh tetap mengajak umat untuk memilih dengan baik, dengan benar, untuk boleh mengambil peran yang memang Tuhan percayakan kepada gereja. Ajar gereja untuk dengan hikmat tidak terjebak dalam pertarungan atau dalam perebutan kuasa dan pengaruh, tetapi justru menyatakan kuasa Tuhan yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa untuk kami semua, keluarga-keluarga kami, di dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan yang kami hadapi, Tuhan yang sertai dan pimpin, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan dalam relasi, dalam masalah-masalah kesehatan. Tuhan yang menyertai kami semua. Dan biarlah kami percayakan diri kami malam hari ini, istirahat kami semuanya hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.